Berlokasi di brankas penyimpanan uang, ada sekelompok perampok dipimpin Parker. Parker dikenal sebagai legenda, genius professional, pencuri, perampok apapun sebutannya. Intinya Parker sangat berpengalaman. Anggota junior pun langsung kicep melihat sosoknya. Selesai memberikan sedikit peringatan, Parker dan timnya membuka brankas, sesuai kata sandi dari manajer. Di luar seorang satpam yang sedang libur datang dengan keluarganya. Melihat beberapa mobil terparkir, satpam itu sadar ada perampokan. Alih-alih lapor polisi, dia malah berniat merampok para perampok. Saat mereka keluar, satpam berhasil mengambil satu kantong uang hasil rampokan. Parker yang tidak terima, langsung mengejar, menembak satpam di tempat pacuan kuda, dan mengambil kembali uangnya. Merasa iba pada istri dan anak satpam, Parker memberikan satu gepokan uang sebagai ganti rugi. Setibanya di markas rahasia, Phil, sahabat dekat Parker, dirawat karena terkena tembakan. Zen, seorang wanita baru di tim, mulai bersikap mencurigakan. Beberapa jam kemudian, Parker jatuh ke sungai dan anggota timnya, termasuk Phil, tewas dibunuh oleh Zen, pengkhianat. Parker terbangun di hotel langganannya, mengambil barang pribadi yang disimpan di balik dinding. Parker memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerusakan dan langsung pergi. Parker menemui istri Phil, membawa kabar duka dan mencerewun informasi tentang Zen. Istri Phil menyebut nama seorang pengusaha yang bisa menuntun Parker ke Zen. Parker menghubungi Groville, sahabatnya yang sudah pensiun dari dunia perampokan. Berkat informasi tambahan dari Groville, Parker menemukan pengusaha itu menyamar sebagai supir pribadinya. Dan setelah diinterogasi, pengusaha itu menyebut Zen adalah anggota pasukan yang bekerja untuk seorang diktator kejam dari Amerika Selatan. Tepat saat pengusaha itu akan memberikan lokasi Zen, muncul pasukan pembunuh elit yang diutus Zen untuk menghabisi Parker. Namun, kurang dari 1 menit, Parker berhasil menghabisi pasukan elit tersebut, menyisakan satu pembunuh untuk menjadi pemandu ke lokasi Zen. Di sebuah gedung kosong, Zen terlihat bersama Bosco, seorang pria gempal yang memiliki peta denah lokasi, rencana perampokan lain. Terungkaplah bahwa Zen mengincar sesuatu yang lebih besar, hasil rampokan yang nilainya jauh lebih fantastis. Sederhananya, Zen sengaja berpura-pura menjadi anggota tim Parker demi bisa merebut semua uang hasil rampokan tersebut. Tepat saat Zen akan berangkat bersama Bosco untuk mengambil petanya, Parker datang untuk menuntut balas dendam. Karena Bosco terlalu banyak bicara, Parker langsung menembaknya. Tanpa tahu jika semua uang hasil rampokan sebelumnya sudah Zen transferkan kepada Bosco demi mendapatkan peta tersebut. Karena Parker meminta penjelasan terkait alasan Zen membunuh sahabat dan anggota timnya, Zen pun akhirnya jujur menceritakan semuanya dari awal, bahwa di negaranya Amerika Selatan ada harta karun yang tenggelam bernama Lady of Arintero, sebuah bangkai pesawat berisi relik, berlian dan patung berharga senilai triliunan rupiah. Harta karun tersebut seharusnya bisa mengatasi masalah kelaparan di negaranya, namun justru malah dikuasai oleh sang diktator kejam yang selama bertahun-tahun membuat masyarakat menderita. Sebagai bentuk pencitraan, sang diktator pun menyerahkan semua harta karun tersebut ke pihak PBB yang ada di Amerika Serikat. Setelah itu, sang diktator akan mengambil kembali harta karunnya dengan menyewa grup perampok lokal, seolah-olah itu adalah sebuah perampokan, dan menjadikan dirinya seakan-akan menjadi korban. Inilah Tuan Lozini, ketua grup di Outfit, BPSDA, Das Tiksoksa, atau organisasi profesional terbesar di Amerika Serikat. Bukan uang rakyat atau pajak yang ia curi, tapi lebih fokus ke barang antik langka yang bernilai jutaan dolar. Tuan Lozini dibayar mahal oleh sang diktator untuk mencuri harta karun patung Lady yang rencananya akan dilakukan beberapa hari lagi. Dia bernama Kincaid, orang kepercayaan Tuan Lozini yang bertugas khusus di lapangan. Kincaid baru mendapat kabar terkait Bosco yang dinyatakan menghilang. Karena peta denah lokasinya ada di Bosco, Kincaid diperintahkan untuk segera menemukannya. Kembali ke Parker yang tidak jadi membunuh Zen, melainkan akan bekerja sama dengannya. Untuk merampok harta karun, patung Lady, Zen memperkenalkan Parker pada atasannya, yaitu si kolonel, yang dikenal sebagai pemimpin pasukan elit Amerika Selatan yang ingin menjatuhkan kepemimpinan sang diktator. Karena Parker ingin mengetahui seberapa matang rencana ini,
Kolonel pun menunjukkan sebuah patung lady palsu yang nantinya akan digunakan untuk mengelabui grup outfit. Secara garis besar, Parker, Zen, dan kawan-kawan tidak akan mencuri patung lady secara langsung, melainkan akan merampok para perampok, yaitu dari grup The Outfit, di sebuah tempat hiburan. Parker dan Zen akan menemui kakak kandung Bosco untuk mencari petunjuk terkait peta lokasi tempat patung lady disimpan. Sebelum masuk, Zen memberitahu Parker bahwa kakak kandung Bosco diketahui punya riwayat penyakit jantung dan orangnya sangat panikan sehingga perlu sedikit kelembutan untuk menghadapinya. Karena terus didesak, si kakak pun memberitahu kamar tempat tidur Bosco, termasuk boneka gajah favoritnya. Ketika Parker akan pergi mengambilnya, muncullah Kincaid dan pasukannya yang datang dengan tujuan yang sama. Sehingga si kakak pun mengalami serangan jantung akibat terus dipukul oleh salah satu anak buah, Kincaid. Zen pura-pura sebagai dokter agar bisa meraih pistol yang ada di bawah meja. Setelah berhasil menumbangkan para kroco, Parker pun langsung naik ke atas untuk mencari petanya. Tak lama setelah Parker menemukannya, muncullah Kincaid yang datang untuk merebutnya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tepat saat para polisi datang ke lokasi, Kincaid pun kalah jago dan justru nyaris terjatuh, andai kata Parker tidak cepat menyelamatkannya. Namun ketika para polisi sudah masuk ke dalam, Parker langsung melepaskan tangannya yang membuat Kincaid jatuh, tapi tidak sampai tewas. Mendengar Kincaid gagal mendapatkan petanya, Tuan Lozini pun langsung mendatangi Kincaid yang masih dalam tahap perawatan. Tuan Lozini terkejut saat mendengar jika Parker ikut campur dalam masalah ini. Padahal beberapa tahun yang lalu, Parker dan Tuan Lozini punya kesepakatan untuk tidak pernah mengganggu bisnis satu sama lain, sehingga itu artinya kesepakatan telah batal. Dan mereka akan kembali berseteru. Kembali ke Parker, yang membawa Zen menemui anggota tim barunya. Mereka adalah sahabat Parker, yang sebenarnya sudah lama pensiun, Stan si supir, Brenda dan Ed yang merupakan pasangan ahli menyamar, dan terakhir, ada Groville, sahabat dekat Parker yang sangat bisa dipercaya. Di depan Zen dan si kolonel, Parker pun langsung menjelaskan rencana pencuriannya. Dari peta yang sudah mereka dapatkan, patung lady disimpan di sebuah tempat yang dijaga sangat ketat oleh pemerintahan, sulit untuk membobolnya. Parker akan membiarkan grup The Outfit mencurinya sendiri, entah bagaimana mereka melakukannya. Yang pasti, patung lady tersebut akan diangkut menggunakan kereta api, dan disitulah Parker dan tim akan mencuri patung tersebut dari mereka. Rencananya cukup sederhana. Brenda dan Ed akan menyamar jadi petugas stasiun untuk mempercepat laju kereta api. Groville akan merusak pengaman yang berfungsi untuk memperlambat laju kereta. Nah, saat kereta melaju dengan kecepatan melebihi ambang batas, maka kereta akan anjlok saat menemui belokan atau tikungan dan jatuh meluncur ke bawah. Disitulah Stan akan menunggu dengan truknya untuk segera mengangkut patung lady ke tempat aman. Masih ada waktu sekitar 24 jam sebelum beraksi. Parker meminta mereka semua untuk pulang, istirahat yang cukup agar besok bisa bekerja dengan baik. Parker sendiri menginap di sebuah hotel dengan kamar yang selalu ia pesan. Dan tebak ada siapa di dalam? Ya, Zen sudah ada di sana dan sepertinya selalu mengawasi gerak-gerik Parker setiap detiknya. Sesuai judul filmnya, yaitu Play Dirty, dua-duanya berpotensi main kotor alias main curang, menusuk dari belakang seperti yang sudah Zen lakukan sejak awal. Parker sama sekali tidak tergoda dengan rayuan yang terus. Zen lancarkan dan justru yang terjadi adalah disinilah Parker sekarang diikat di tempat sepi oleh si Samsul yang cemburu, dengan Parker yang dicurigai mau makan-makan dengan ceweknya di hotel. Saking cemburunya, Samsul bahkan sudah melaporkan tentang Parker kepada Tuan Lozini dan The Outfit sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tak lama muncullah Zen yang datang untuk menyelamatkan Parker dan meminta Samsul untuk jangan egois dan jangan sampai merusak rencananya. Di mana saat Samsul sudah melepaskan ikatan borgolnya, muncullah The Outfit yang datang lebih cepat sehingga Samsul pun tewas setelah dijadikan tameng oleh Parker, pun sama dengan satu anggota The Outfit yang ternyata tidak jago-jago amat. Tak lama, muncullah panggilan telepon dari ponsel milik si anggota itu. Adalah Tuan Lozini. Menyadari anak buahnya sudah tewas, Tuan Lozini pun memperingatkan Parker untuk jangan mencampuri urusannya. Meski semua perampok mengakui kehebatan Parker,
Tapi Tuan Lozini punya organisasi besar yang mustahil untuk bisa dikalahkan oleh hanya satu orang saja. Yang membuat Parker terkejut adalah saat Tuan Lozini mengatakan terkait pencurian patung ledinya, yang ternyata bukan dilakukan besok, melainkan sekarang sehingga dengan cepat. Parker menghubungi kawan-kawannya agar segera bersiap. Brenda dan Ed langsung meluncur ke stasiun dengan menyamar sebagai petugas. Setelah Brenda dan Ed berhasil mempercepat laju kereta, kini giliran Grofield dengan sistem pengamannya, yang karena pistolnya tak sengaja jatuh, ia pun harus melakukannya dengan tangan kosong dan, di luar dugaan, keretanya tidak anjlok disebabkan kecepatan yang masih kurang, sehingga Grofield dengan cepat pergi menuju belokan selanjutnya dan langsung menembak pengamannya dari jarak jauh. Setelah keretanya jatuh, Parker dan kawan-kawan langsung mengambil kotak berisi patung ledinya. Tapi tebak, apa yang ada di dalamnya? Isinya ternyata hanya tumpukan batu. Ini semua tidak lebih dari hanya jebakan yang Tuan Lozini buat khusus untuk menghabisi Parker. Tak lama muncul beberapa anak buah Lozini yang bisa dengan mudah ditumbangkan. Lantas Parker dan kawan-kawan pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Parker dan kawan-kawan kembali berkumpul untuk membahas terkait rencana selanjutnya. Jika aksi semalam hanya sebuah jebakan, itu artinya patung ledinya sudah berhasil dicuri oleh Tuan Lozini. Sekarang mereka hanya perlu mengetahui di mana Lozini menyimpan patung ledi tersebut, dan satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah orang kepercayaan Lozini, yaitu Kincaid, yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Dengan menyamar sebagai polisi, Parker dan Grofield pun menemui Kincaid yang masih terbaring sakit. Setelah diancam akan dijatuhkan dari jendela. Seperti sebelumnya, Kincaid pun akhirnya jujur bahwa ia tidak tahu menahu tentang di mana patung ledinya disembunyikan. Namun ia tahu siapa calon pembelinya, yaitu seorang miliarder yang sangat kaya raya. Inilah si miliarder yang akan membeli patung ledinya dari Lozini. Parker datang seorang diri dan langsung menculik beliau dengan sangat mudah tanpa harus menggunakan cara yang kasar. Si miliarder langsung mengatakan di mana Lozini menyimpan patung ledinya, yaitu brankas pribadi yang dilapisi baja tebal yang mustahil ditembus. Rencananya, transaksi jual-beli akan dilakukan besok sehingga tak ada waktu lagi. Parker harus mencuri patung ledinya malam ini juga. Parker membawa si miliarder ke markas untuk dijaga oleh Stan, sementara ia dan yang lain akan pergi ke lokasi brankas tempat patung ledinya disimpan. Setibanya di lokasi, Parker dan kawan-kawan langsung beraksi dengan Zen yang menyamar sebagai pejalan kaki yang tertabrak mobil, sehingga ketika satpam datang menolong, Zen langsung memukulnya dari belakang. Tepat di saat yang sama, di markas Stan pun lalai dengan tugasnya ketika ia tertidur akibat terlalu banyak minum Homer, sehingga si miliarder langsung memanfaatkan itu untuk kabur dan memberitahu Lozini tentang rencana pencurian si Parker. Tanpa buang waktu, Lozini dan The Outfit pun langsung meluncur ke lokasi untuk mencegah Parker mencuri patung ledinya. Namun terlambat, Parker dan Grofield terlihat sudah berada di dalam dan akan meledakkan pintu bajanya dengan dinamit. Saat Lozini datang, ia menemukan brankasnya sudah jebol, sehingga dengan cepat Lozini menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Saat terjadi kejar-kejaran, tali pengikat patung pun terlepas akibat terkena tembakan. Parker terpaksa keluar untuk membetulkannya dan tak sengaja terlempar akibat menikung tajam. Apes Grofield yang bertugas menjadi supir pun gagal mempertahankan patung ledinya ketika anak buah Lozini berhasil menembakinya dari belakang. Setelah patung ledinya berhasil didapatkan, Lozini dengan cepat menghubungi si miliarder untuk melakukan transaksi. Malam ini juga seperti jual dedet. Anak buah Lozini sudah berada di depan rumah si miliarder dengan membawa serta patung ledinya. Karena ini masih larut malam dan jumlah uangnya miliaran, si miliarder akan mentransfer uangnya besok siang. Tak lama setelah anak buah Lozini pergi, si miliarder langsung menikmati patung ledi yang bernilai tinggi ini. Tetapi setelah menyadari bahwa patungnya palsu, si miliarder pun langsung memanggil si diktator untuk membereskannya. Alhasil, Lozini pun dituduh telah berkhianat, yang padahal ini semua adalah jebakan balasan yang sudah Parker rencanakan. Ketika Lozini dan pasukannya baru mau berangkat, Parker CS sudah lebih dulu ada di sana.
membobol brankas lain tempat patung Lady aslinya disimpan. Saat akan pergi, muncullah Lozini yang datang lebih cepat dari dugaan. Tidak langsung membunuh Parker. Lozini menceritakan kekagumannya terhadap Parker yang sejauh ini sudah berhasil mengelabuinya. Parker ternyata sudah menukar atau mengganti nomor brankasnya dengan cara dicat ulang. Patung Lady yang asli sebenarnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Patung yang Parker bawa tadi adalah patung palsu yang sudah dipersiapkan jauh sebelum aksi ini dilakukan. Ya, sebelum Lozini datang, Parker sudah menyiapkan peledak yang dapat diaktifkan dengan remote kecil, yang jika Lozini merasa dirinya paling pintar dan selalu selangkah lebih maju, ia sudah salah besar. Ini semua masih bagian dari rencana yang sudah Parker persiapkan. Karena patung Lady pun hancur tak tersisa, Parker sengaja melakukannya demi hanya untuk mendapatkan Lozini. Alasannya sudah jelas, Parker ingin membuktikan bahwa meskipun hanya sendirian, ia mampu meruntuhkan satu organisasi besar, hanya seorang diri. Keesokannya semua anggota tim tampak kecewa karena tidak mendapatkan apapun setelah effort yang mereka lakukan habis-habisan. Namun Parker punya kejutan rahasia, yaitu beberapa butir berlian yang ia cabut dari patung Lady, yang harganya tentu sangat mahal. Meskipun tidak sebesar patung Lady. Selesai memberikan upah kepada timnya, Parker pun pergi menemui Zen untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Di situ, Zen terlihat sangat berterima kasih. Meskipun patung Lady-nya sudah tidak ada, setidaknya seluruh rakyat di negaranya bisa bernapas lega. Berkat aksi Parker kemarin, sang diktator kejam akhirnya ditangkap setelah terbukti terlibat dalam pencurian bersama Lozini. Tapi kalau Zen mengira semuanya sudah selesai, belum kawan. Meskipun niat Zen baik, ingin membebaskan rakyatnya dari penderitaan, cara dia membunuh Pil, sahabat dekat Parker, tetap tidak bisa dibenarkan. Parker sudah mendapat mandat dari istri mendiang, dan apapun alasannya, Parker tetap akan menuntaskan misi awalnya. Selesai dengan semuanya, Parker kembali menemui istri Pil, memberikan beberapa butir berlian sebagai bekal hidup ke depan. Janji sudah ditepati, hadiah sudah diberikan, pekerjaan pun dituntaskan. Tapi Parker curhat pada Groville. Katanya, ia sudah lelah dengan pekerjaannya. Bertahun-tahun merampok, membegal, mencuri, melakukan berbagai kejahatan, membuat hatinya tidak tenang dan dipenuhi kegelisahan. Ia berniat untuk tobat, ingin mencari jalan kembali kepada Tuhan. Semua itu terjadi setelah Parker mendengar kalimat bahwa Tuhan lebih menyukai pelaku maksiat yang bertobat daripada ahli ibadah yang tidak pernah merasa bersalah. Tamat. Ending yang cukup menyenangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Parker adalah tidak ada kata terlambat. Sebelum ruh melewati kerongkongan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Ingat, kematian tidak datang dengan notifikasi. Bisa tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok, atau bahkan sekarang saat kamu sedang menonton video ini. Tidak ada yang tahu. Pertanyaannya, apa yang akan kamu bawa? Sampai jumpa di video selanjutnya.